Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah jika anak-anak dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Tata Nurhaliza, Ibu dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa, anak-anak? Benar sekali. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari simetri putar. Dapat diberikan contoh betapa teraturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gerakan beredarnya bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari, atau tentang rotasi bumi pada sumbunya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang. Apa itu bangun ruang, anak-anak? Benar sekali, bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Apa itu 3 dimensi, anak-anak? Jadi, 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume sehingga dapat dilihat dari segala sisi. Perlu diketahui bahwa terbentuknya bangun ruang berasal dari bangun datar. Bangun datar itu apa sih, Bu? Bangun datar itu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya anak-anak, yaitu bangun yang memiliki permukaan datar dan terbentuk dari 2 dimensi, di mana 2 dimensi tersebut adalah panjang dan lebar, seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, segitiga, trapesium, dan lain sebagainya. Lalu bangun datar berasal dari sebuah garis berasal dari sebuah titik, yang akhirnya titik berasal dari sebuah zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai sekarang belum ada seorang pun yang mampu mendefinisikan sebuah titik, karena sebuah titik adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 kelompok dari bangun ruang, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bagian yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Salah satu contoh bangun ruang berbentuk kubus adalah Ka'bah. Ka'bah berbentuk kubus atau segi 4, yang mana ini membuatnya mengarah ke arah timur, barat, selatan, dan juga utara. Bentuk demikian melambangkan kehadiran Tuhan di mana-mana. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, "Walillahil masyriqu wal maghrib, fa'ainama suwallu fasamma wajhullah, innallaha wasi'ul alim," yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah,
Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha Mengetahui. Menurut anak-anak, Naura bagaimana ciri-cirinya? Betul sekali, Naura itu tinggi, putih, mancung, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kita semua ya anak-anak, sebagai pribadi manusia pastinya punya karakteristik dan sifat masing-masing. Begitu juga dengan kubus. Biar lebih mudah kita pahami, yuk kita perhatikan gambar di samping sambil memahami ciri-cirinya. Nah, sudah terlihat ya gambarnya? Baik, ciri-ciri dari kubus yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi dengan panjang yang sama besar setiap sisinya. Berdasarkan gambar di samping, maka yang dimaksud dengan sisi kubus yaitu ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, ADHE, dan BCGF. Yang kedua, setiap sisinya berbentuk persegi. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang setiap rusuknya sama panjang. Berdasarkan gambar di samping, maka yang dimaksud dengan rusuk kubus yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, DH, AE, BF, dan CG. Yang keempat, memiliki total 8 titik sudut. Berdasarkan gambar di samping, maka yang dimaksud dengan titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kelima yaitu memiliki 12 sisi diagonal sisi yang sama panjang. Yang keenam yaitu memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Kemudian, rumus luas permukaan kubus. Menghitung luas permukaan sering diterapkan salah satunya pada saat kita mengecat tembok. Untuk memperkirakan jumlah cat yang perlu kita siapkan, maka kita perlu tahu dulu luas permukaan dari tembok yang akan kita cat. Nah, rumus luas permukaannya yaitu luas sama dengan 6 dikali luas persegi. Ada yang masih ingat tidak apa rumus luas persegi? Hebat sekali anak-anak ibu. Jadi rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Sehingga luas sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Baik, contoh soalnya. Hitunglah luas permukaan sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 7 cm. Kita selesaikan bersama ya anak-anak. Perlu diketahui bahwa sisi sama saja dengan rusuk. Pada soal diketahui sisinya adalah 7 cm. Yang ditanyakan luasnya. Tadi rumus luas permukaan kubus apa anak-anak? Benar sekali. Jadi rumus luasnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi, di mana sisinya adalah 7 cm. Sehingga 6 dikali 7 cm dikali 7 cm. Bagaimana ya Bu cara mengalikannya? Yuk kita kalikan bersama-sama. Kita kalikan dulu yang 7 dikali 7. Kita menggunakan jari tangan kita. 7 dikali 7. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3, 9. Sehingga 49. Jadi 6 dikali 49 cm pangkat 2. Yuk kita kalikan bersama-sama ya menggunakan perkalian bersusun. 6 dikali 9, 54, simpan 5, 6 dikali 4, 24, 24 ditambah 5, 29, sehingga 294. Jadi luas permukaannya yaitu 294 cm pangkat 2. Selanjutnya rumus volume kubus.
Rumusnya yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Perlu diingat ya anak-anak, sisi sama saja dengan rusuk. Contoh soalnya, hitunglah volume sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 7 cm. Kita selesaikan bersama-sama ya anak-anak. Diketahui sisinya yaitu 7 cm. Yang ditanyakan volume kubus tersebut. Tadi apa rumus volume kubus anak-anak? Benar sekali. Volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi 7 cm dikali 7 cm dikali 7 cm. Tadi pada soal sebelumnya kita tahu bahwa 7 dikali 7 adalah 49. Jadi 49 cm pangkat 2 dikali 7 cm. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak menggunakan perkalian bersusun. Perkalian bersusun itu yang seperti di atas tadi ya, sama saja. 7 dikali 9 sama dengan 63. Simpan 6. 7 dikali 4 28. 28 ditambah yang disimpan tadi yaitu 6 sama dengan 34, sehingga diperoleh 343. Jadi, volume dari kubus dengan panjang rusuk 7 cm adalah 343 cm pangkat 3. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Dalam matematika, kita mengenal bangun ruang limas segi 6 yang memiliki alas berbentuk segi 6 dan memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga. Dalam Islam, kita mengenal rukun iman yang terdiri dari 6 poin. Bila kita lihat, keduanya saling berhubungan. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, bisa kita definisikan bahwa T adalah iman, A adalah beriman kepada Allah, B adalah beriman kepada malaikat, C adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, D adalah beriman kepada para rasul, E adalah beriman kepada hari akhir, dan F adalah beriman kepada takdir Allah. Dari gambar di atas, limas segi 6 mempunyai 7 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, dan T, di mana T adalah titik puncak suatu limas segi 6 yang dimisalkan sebagai iman seseorang. Tanpa bermaksud untuk menyetarakan kedudukan Allah dengan rukun-rukun iman yang lain, pokok bahasan ini akan membahas pentingnya rukun iman sebagai pondasi iman seseorang. Sebelum kita membahas rukun-rukun iman, sebaiknya kita mengerti dulu apa itu iman. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Menurut ilmu tauhid, iman didefinisikan sebagai membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan tindakan. Di dalam agama, limas segi 6 merupakan gambaran dari rukun iman yang terdiri dari 6 hal, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada Rasul Allah, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dari keenam hal tersebut,
saling berhubungan untuk menuju ke titik T sebagai iman, karena apabila kehilangan salah satu garis saja, maka bangun 5 segi 6 tersebut tidak akan berdiri tegak. Hal ini sama saja dengan keimanan seseorang, karena jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka keimanan seseorang tidak akan sempurna. Supaya anak-anak belajar di rumah, silakan kerjakan soal berikut ini. Kalau ada yang bingung, boleh tanyakan kepada ibu ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Dan rajinlah belajar, karena anak rajin pangkal pandai. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini lancar. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.